Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih bisa bangkit dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang terpantau ternyata masih di hold Alibaba di sekitar persentase 7%. Tapi secara teknikal saat ini masih melemah. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel dengan judul Data Terbaru Jumlah Saham GoTo yang dipegang Alibaba. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, Alibaba masih mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemegang saham GoTo dengan kepemilikan jumbo atau di atas 5%. Dari data terbaru dari Kesei hari Senin tanggal 26 Mei ini, Alibaba melalui Taobao masih memegang 88,53 miliar saham GoTo atau setara dengan 7% lebih hingga tanggal 22 Mei tahun 2025. Oke, dan secara teknikal bisa kita lihat GoTo saat ini memang masih belum oke. Dan JP Morgan memang memasukkan saham GoTo dalam daftar saham pilihan di ASEAN untuk periode Mei. Tapi sekarang kita lihat dulu secara teknikal. Secara teknikal bisa kita lihat GoTo secara teknikal saat ini sudah downtrend. Sebelumnya bisa bertahan di garis EMA 150, tapi setelah tembus garis EMA 150 di pertengahan Mei bisa kita lihat GoTo sampai saat ini masih membentuk low. Cara candle jika kita perhatikan saat ini angka 70 sudah terlewati. Walaupun saat ini ada satu support minor di sekitar 65, tetap saja apabila terpantau satu minggu ke depan GoTo mencoba naik kembali di atas 70 masih gagal, cara teknikal saya lihat masih ada potensi untuk melanjutkan low-nya menuju support berikutnya di harga 60. Apalagi jika kita perhatikan di broker summary itu GoTo, asing memang terpantau 2 minggu ini masih terus masuk. Tapi di broker summary bisa kita lihat ini masih ada distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi untuk GoTo apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, memang masih bisa coba tunggu di 65, tapi lebih oke apabila mau coba spekulatif, tunggu di harga lebih bawah di 60. Dan cara teknikal GoTo baru akan lebih oke apabila memang bisa naik kembali di atas 70. Jadi walaupun masih ada garis EMA 50-150 dan saat sudah berubah menjadi resisten, minimal apabila bersinar di atas 70, ada potensi untuk mulai membentuk high low. Daripada kita entry di bawah, masih membentuk low, takutnya supportnya kita entry malah terlewati dan GoTo kembali melemah menuju angka 50. Jadi untuk saat ini, apabila mau coba spekulatif buy, memang bisa coba tunggu di support, tapi ingat ini hanya spekulatif buy. Apabila teman-teman entry di support, teman-teman harus lebih disiplin. Apalagi terpantau masih terus ada distribusi. Sekarang kita lihat saham Bukalapak. Saham Bukalapak menurut secara teknikal saat ini lebih oke daripada saham GoTo. Bisa kita lihat saham Bukalapak saat ini masih kuat berada di atas garis EMA 150. Sebelumnya saham Bukalapak mulai bangkit berhasil break garis EMA, sempat naik mengetes 150, beberapa kali mengetes resisten ini. Bukalapak gagal break, melemah di bawah garis EMA 50, tapi masih bisa bertahan di garis EMA 150. Tapi saat ini memang Bukalapak masih mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 di harga 138. Dan di atasnya 140 juga masih berupa resisten lumayan kuat. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham Bukalapak, misalnya selama masih kuat di atas 135 atau di garis EMA 150 ini, Bukalapak memang masih bisa di hold. Dan untuk teman-teman saat ingin coba enter bisa lebih oke adalah tunggu Bukalapak naik di atas garis EMA 50 sampai 140 baru coba buy on breakout. Dan jika kita perhatikan untuk Bukalapak, bisa kita perhatikan di sini, asing terpantau hari ini masuk, tapi secara keseluruhan asing masih keluar. Dan di broker saham terpantau kenaikan hari ini tidak sampai 1%, tapi ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk Bukalapak secara teknikal lebih oke, dan masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar pada kenaikan hari ini. Jadi untuk Bukalapak apabila teman-teman buy on breakout di skala garis EMA 50 atau 140, bisa jadikan 150 untuk target swing jangka pendek. Atau hold saya terus selama Bukalapak tidak turun bawah garis EMA 150 dengan target lebih jauh di sekitar 155 sampai 160. Sekarang kita coba update pergerakan dari saham Pertamina. Saham Pertamina bisa kita perhatikan hari ini sempat naik mengetes 1400, tapi penutupan kembali melemah turun 0,37% ke 1345. Pada perdagangan kemarin jika kita perhatikan saham Pertamina sempat turun bawah 1300, sempat mendekati harga sekitar 1260. Pertamina bisa bangkit. Tapi jika kita perhatikan 1400 sampai saat ini masih berupa resisten lumayan kuat. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham Pertamina pada perdagangan hari ini, asing terpantau satu minggu ini sudah mulai keluar dengan jumlah lumayan besar.
Dan di broker summary pun penurunan hari ini masih ada distribusi. Jadi untuk saham Pertamina saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 1300. Apabila 1300 tembus, Pertamina saya lihat masih ada potensi untuk menuju sekitar 1230 sampai 1200. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry, menurut lebih oke adalah coba tunggu di zona ini. Di sekitar 1230 sampai 1250 untuk target entry, walaupun saat ini memang 1300 masih berupa support untuk saham Pertamina. Kan untuk saya pribadi, selama Pertamina kuat di atas zona ini masih belum ada tanda-tanda patah tren. Jadi masih ada potensi untuk sideways, masih ada potensi untuk kembali rebound untuk mencoba break 1400. Dan karena saat ini 1400 masih berupa resisten lumayan kuat dan sudah beberapa kali dicoba ditembus masih gagal, saya lihat Pertamina masih ada potensi untuk terkoreksi sementara. Tapi untuk teman-teman sudah punya saham Pertamina di harga bawah, mungkin bisa jadikan 1200 untuk trail stop yang terdekat saat ini. Sekarang kita coba update juga saham Adro. Adro hari ini juga naik lumayan tinggi, hampir 10% ke 2290. Bisa kita lihat, Adro belum sempat mengetes 2000 atau garis EMA 50, baru di sekitar 2100 Adro masih bisa bertahan dari rebound. Kenaikan hari ini membuat Adro kembali naik mengetes resisten di 2300. Di atas resisten 2300 bisa kita lihat ada resisten EMA 150 di 2370. Secara teknikal Adro memang sudah mulai membaik, sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Tinggal kita lihat apakah berhasil break garis EMA 150. Apabila berhasil break, Adro juga akan mulai uptrend kembali. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk Adro, menarik bisa kita lihat asing sebelum terus distribusi, hari terpantau masuk. Dan di broker summary kenaikan hampir 10% ini terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk Adro apabila teman-teman sudah punya, misalnya selama masih kuat di atas 2000 atau di sekitar garis EMA 50, Adro masih layak untuk di hold. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau di entry, menurut saya sebaiknya wait and see dulu. Walaupun hari ini naik lumayan tinggi, ada akumulasi, tetap saja saat ini 2300 dan garis EMA 150 masih berupa resisten lumayan kuat. Sebelumnya beberapa kali mencoba ditembus, ini masih gagal dan kembali melemah. Jadi wait and see dulu, lebih oke adalah buy on breakout apabila memang berhasil break garis EMA 150. Jadi tunggu Adro berhasil naik di atas garis EMA 150 baru coba ikuti entry untuk lebih oke-nya apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau sama Adro. Jadi terpantau apabila masih gagal break, menurut saya tetap lebih oke adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk entry sama Adro apabila ternyata tetap kesulitan untuk break garis EMA 150 ini. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.